Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah semuanya yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan ya pembahasan hadis ya Riyadhus Shalihin ya. Masih kita di babul ikhlas wa ihdharun niyah, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam beramal. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an ya. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian. Sesungguhnya Allah tidak melihat, memandang kepada bentuk fisik atau tubuh-tubuh kalian. Wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak pula memandang, melihat kepada bentuk rupa kalian, penampilan. Ya. Walakin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan melihat amal-amal kalian. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ya la yanzuru ila ajsamikum. Ya, apa artinya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala kepadamu hanya berdasarkan bentuk tubuh atau bentuk rupa. Kalau seandainya Allah memberikan pahala kepada seorang ketika setelah ibadah, oh ini bentuk tubuhnya bagus, diberikan pahala banyak. Oh ini bentuk tubuhnya kurang bagus, sehingga diberikan pahala sedikit. Oh ini wajahnya ganteng, sehingga apa? Allah berikan pahala banyak. Oh ini wajahnya cantik, sehingga Allah berikan pahala banyak. Oh ini wajahnya pas-pasan, sehingga Allah berikan pahala sedikit. Nah tapi apa? Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk fisik dan penampilan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala balasan kepada mereka orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk fisik manusia dan bentuk rupa seseorang dalam beribadah kepada Allah. Mau yang ganteng, setengah ganteng, mau yang jelek, ibadah kepada Allah. Bahkan apa? Orang yang pas-pasan secara rupa bisa apa?
mengalahkan, pahalanya mengalahkan orang yang ganteng misalkan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk fisik. Tapi apa? Yang Allah lihat adalah apa? Kepada qulub, hatinya apakah ikhlas atau tidak. Dan apa? Ketika hatinya selamat, maka Allah baru melihat kepada amal. Maka di sini apa? Bahwasanya niatnya lebih dulu sampai daripada amalnya. Jadi yang Allah lihat dulu itu amalnya apa niatnya? Niatnya dulu. Jadi apa? Niat itu lebih dulu sampai kepada Allah. Niat yang ikhlas lebih dulu sampai kepada Allah, baru Allah menerima amalnya. Kalau niatnya ikhlas, baru amalnya diterima. Jadi niatnya dulu yang lebih dulu sampai. Tapi kalau niatnya tidak ikhlas, maka apa? Amalannya tidak akan sampai, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah atau mutiara-mutiara hadis yang perlu kita gali Di sini al-muallif rahimahullah ada memberikan faidah di sini. Yang pertama adalah pemberian pahala terhadap amal manusia atau amal hamba itu tergantung pada keikhlasan dan ketulusan niat yang ada di dalam hati, bukan berdasarkan bentuk fisik dan bentuk rupa. Jadi Allah kalau ngasih pahala sesuai keikhlasan dan amalnya. Paham ya? Sesuai keikhlasan dan amalnya. Bukan sesuai dengan ini fisiknya bagus, ini kulitnya putih bersih sehingga diberikan pahala banyak. Ini kulitnya sawo matang sehingga diberikan pahala lebih sedikit. Ini kulitnya hitam legam maka diberikan pahala lebih sedikit. Tidak. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sesuai dengan kadar keikhlasan dan amalnya. Dan amalnya apakah sesuai dengan contoh dari Rasul atau tidak? Itu. Maka yang pertama adalah pemberian pahala terhadap amal hamba itu tergantung pada keikhlasan, ketulusan niat, bukan hanya berdasarkan kepada bentuk fisik atau rupa. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah keharusan seorang muslim untuk selalu memperhatikan kondisi hatinya. Namanya hati itu bergejolak, berubah-ubah. Kadang ikhlas, awalnya ikhlas, di tengah-tengah perjalanan amal ada orang memuji kita. Awalnya ikhlas ini orang. Tapi ketika di tengah-tengah amal ada orang yang memuji sehingga apa? Niatnya bisa berubah. Kenapa? Karena pujian. Makanya apa? Seorang muslim harus selalu memperhatikan kondisi hatinya, memperbaiki niatnya, meluruskan niatnya, membersihkan niatnya dari segala sifat keburukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar oleh manusia. Wah, itu Anas kalau sholat rajin sekali. Awalnya niatnya ikhlas Anas. Tapi karena ada pujian sehingga apa? Hatinya itu merasa ujub, bangga. Oh ya iyalah saya. Siapa lagi kalau bukan saya? Nah, ini ada ujub. Ini naudzubillah. Makanya apa? Seorang muslim harus selalu memperhatikan kondisi niat dengan cara apa? Memperbaiki niat, meluruskan niat, membersihkan niatnya, hatinya dari segala macam bentuk hal-hal yang dapat merusak niat. Maka perkara mengatur niat itu perkara yang susah. Sampai seorang ulama tabi'in Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati li'annaha tataqallab kaifa syaa. Sesungguhnya perkara yang paling susah aku obati, aku atur adalah perkara niat.
Kenapa? Li'annaha tataqallab kaifa syaa. Karena yang namanya niat itu bolak-balik. Awalnya ikhlas, dipuji, jadi nggak ikhlas. Ya, mungkin awalnya tidak ikhlas, tapi ngelihat perjuangan orang lain sehingga astagfirullah, saya harusnya ikhlas. Saya lebih baik daripada keadaan mereka. Saya harusnya lebih ikhlas. Saya lebih kecukupan, dia kekurangan. Itu bisa jadi awalnya nggak ikhlas, tapi ngelihat orang sehingga apa? Oh ya Allah, dia lebih kekurangan daripada saya. Saya harusnya lebih ikhlas. Ada orang yang awalnya ikhlas, beramal, tapi ketika di tengah-tengah dipuji oleh manusia, sehingga apa? Menjadikan berubah awalnya ikhlas menjadi tidak maka apa? Ingat, seorang muslim harus memperhatikan kondisi niatnya. Dengan cara apa? Memperbaikinya, meluruskan, dan membersihkan niatnya dari hal-hal yang mengancam niat itu batal, merusak niat, ria, ingin dilihat oleh manusia, ingin dinilai, ingin mendapatkan sanjungan pujian, ya. Kemudian sum'ah, ingin didengar-dengar, wah namanya, ya. Ini tidak dibenarkan, ya. Na'udzubillah min dzalik, dan kita berlindung dari sifat-sifat seperti ini. Na'udzubillah, celaka orang yang seperti ini, ya. Menggadaikan amalnya, menukarkan amalnya hanya dengan pujian. Buat apa pujian? Pujian nggak ada apa-apanya. Yang kita inginkan adalah apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, memperbaiki hati harus lebih diutamakan dari memperbaiki anggota tubuh atau memperbaiki amalan atau dan apa memperbaiki anggota tubuh. Karena apa? Amalan hati itu meluruskan atau membenarkan amalan-amalan syar'iyah, syariat. Ya. Jadi perkara hati itu harus lebih diutamakan dibandingkan perkara fisik. Jangan orang itu senang memperhatikan perkara fisik. Ya. Rambutnya kurang miring sedikit dipotong, atau misalkan jerawatan sedikit langsung pakai apa, ya, tangannya kena kegores sedikit langsung diperhatikan betul masalah fisik itu, diperhatikan betul. Tapi apa? Hatinya tidak pernah diperhatikan. Maka ini celaka orang-orang seperti ini. Hanya memperhatikan perkara fisik semata, namun lalai dan lengah dari apa? Memperhatikan masalah hati. Nah, ini nggak boleh. Makanya apa? Kenapa? Karena hati itu yang meluruskan, membenarkan amalan syariat. Tuh, paham ya? Jadi hatinya itu harus dibersihkan terus-menerus, diperbaiki terus-menerus, dibandingkan memperbaiki atau menghiasi fisik. Gitu ya. Karena banyak orang sekarang sibuk ya memoles diri, menghiasi diri, tapi tidak disibukkan memperbaiki hatinya. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apa itu? Terkadang manusia melakukan amal baik. Banyak orang melakukan amal kebaikan. Tapi apa? Niatnya buruk. Niatnya buruk. Maka kita hukumi itu dengan sesuatu yang tampak. Karena yang punya niat tidak ada orang yang tahu. Ya, ada orang ya niatnya sholat ke masjid. Ya, ada orang sholat ke masjid. Tapi niatnya apa? Tapi dia niatnya ingin mencuri misalkan kotak amal. Kan kita nggak tahu, ya nggak? Apakah kita lantas langsung ada orang yang ingin ke masjid kemudian kita apa? Kamu mau maling ya? Kamu mau mencuri kotak amal ya? Langsung satu-satu ditanya, nggak boleh. Kenapa? Orang yang datang ke masjid kita hukumi mereka mau sholat. Perkara niatnya itu buruk, itu kembali kepada mereka. Maka apa? Perkara niat dikembalikan urusannya dengan dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa?
kita tidak bisa menghukumi seseorang itu ikhlas atau tidak. Paham? Ya, jangan sampai oh ini orang yang ikhlas. Padahal nggak ikhlas, karena kan hati itu kita tidak tahu. Ya, yang mengetahui isi hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui isi hati. Ya. Paham ya? Nah, itu. Ini beberapa poin yang bisa kita ambil ya terkait tentang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala berdasarkan bentuk fisik dan bentuk rupa, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada hati yang adanya keikhlasan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita ajukan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.